Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam Amin. lindungan Allah Amin. SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya. Ya, senang sekali Bapak dan Ibu sekalian kita bertemu kembali, terutama di hari Sabtu insya Allah lebih banyak ya. Kita bisa ketemu pada kesempatan hari ini dan saya juga belum sempat nih lihat teman-teman siapa yang akan bertugas pada hari ini. Sebentar Pak ya, karena hari ini saya sedang tertirah di rumah anak, jadi ya oke. Baik. Pada kesempatan ini ucapan selamat paginya akan disampaikan oleh Pak Nyaman dan dilanjutkan dengan DIP bertindak. Mungkin itu acara kita pada hari ini dan juga tidak tertutup kalau ada hal-hal lain yang ya kira-kira perlu dibicarakan untuk kepentingan silaturahmi kita ataupun anggota-anggota kita pada hari ini. Baik, sekali lagi kami persilakan kepada Pak Nyaman untuk membantu membuka acara ini dengan selamat paginya. Terima kasih. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Arifin, Bapak-bapak, Ibu belum ada nih kelihatannya, yang hadir pada pagi hari ini untuk kegiatan kita rutin setiap minggu 2 kali, hari Selasa dan hari Sabtu, yaitu kegiatan olahraga kita Ling Tien Kung. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam menuju pada junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan persahabat mengikuti termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak yang kami hormati, kita patut bersyukur sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini berkat silaturahim kita, kegiatan rutin kita yaitu untuk melaksanakan olahraga. Untuk khususnya para lansia ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan dengan tentunya dengan ceria, sering bersilaturahim. Barangkali ini sangat penting sekali manfaat silaturahim kita pada pagi hari ini dan mungkin hari-hari yang sebelumnya, bahwa selain kita bisa mengikuti kegiatan Lintikung, juga kita bisa menekan info-info dari teman-teman kita, baik itu mengenai kegiatan rutin kita sebagai pensiunan, baik nanti dalam melaksanakan suatu barangkali ada yang harus dilakukan seperti tadi sakit harus jauh, seperti itu. Betul, alhamdulillah melalui kegiatan ini kita satu dengan yang lain bermanfaat, artinya bisa memberikan masukan yang baik, bisa memberikan jalan keluar yang baik, sehingga sekali lagi berkat silaturahim ini selain kesehatan melalui olahraga juga kita bisa saling berbagi suka dan duka, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini harapan kita semua. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan selalu kita dalam kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Yang kami hormati, yang paling utama adalah bahwa olahraga kita ini sekali lagi adalah untuk kesehatan kita. Alhamdulillah. Namun, ya barangkali kalau saya perhatikan ini, paling besar sekali manfaatnya ya Bapak ya. Mungkin sisi timur nih, belum banyak yang muncul sisi timur. Barangkali ada suatu himbauan yang lebih ini lagi, atau mereka offline saya juga tidak tahu, barangkali mudah-mudahan dia juga melaksanakan kegiatan seperti ini. Padahal kita ini sekali lagi manfaatnya cukup banyak sekali dengan keadaan, dengan olahraga kita ini, banyak info yang kami dapat. Bapak yang kami hormati, lanjutnya saja bahwa
untuk kegiatan olahraga ini selalu barangkali Bapak Ketua sampaikan bahwa yang diutamakan adalah untuk Lintengkung kita ini adalah bagaimana kita bisa empat anus kita untuk kesehatan kita. Khususnya pada saat kita juga kocok-kocok pun itu juga luar biasa. Saya terus terang bisa menikmati ini semua Pak, kegiatan kita ini khususnya yaitu pada saat kita mengacungkan jempol kaki kita ini. Ini betul-betul sangat membantu khususnya ke saya Pak, mengenai urat saraf kita yang di belakang. Kalau di dalam sholat mungkin pada saat kita ruku Pak, pada ruku itu pun dan sujud itu juga luar biasa. Ini salah satu implementasi barangkali. Mudah-mudahan sekali lagi melalui kegiatan Lintengkung ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak yang kami hormati, tentunya juga pada kesempatan ini kami mengingatkan, mudah-mudahan Bapak sekalian sudah minum atau barangkali diisi sedikit, jangan sampai perut kosong katanya. Jangan sampai nanti kita dalam kegiatan melakukan terus kita menjadi kurang fit, mudah-mudahan sudah terisi. Selanjutnya juga himbauan kita jangan dipaksakan juga jangan dimanjakan. Ini pun salah satu yang harus kita lakukan juga. Bapak yang kami hormati, untuk mengawali bareng kita berdoa bersama. Untuk itu mari kita baca umul kitab bagi yang beragama Islam, untuk yang di luar Islam monggo sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu al-hadini kulun sholihah ila taratina bil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa latihi wa duratihi sayyun lilahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah dan niat kita untuk sehat selalu dalam rangka ibadah kepada Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, mari kita barangkali memberi semangat kepada kita berjalan-jalan ria, mudah-mudahan dengan berjalan-jalan ini selalu kita lebih semangat lagi dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yaitu yang pertama kalau kita bilang PLN adalah Jantung Indonesia. IKA PLN sejahtera, kita semua sehat. Lintengkung jaya. Saya mulai ya Pak ya. Baik, siap. Mari kita mulai. PLN Jantung Indonesia. IKA PLN Sejahtera. kita semua Sehat. Lintengkung Jaya. Alhamdulillah, saya lihat muka pada bersih. Tapi Mute-nya tadi dibuka. lupa tersenyum tadi ya Pak ya. Mungkin untuk terakhir mari kita tersenyum dulu biar kita lebih semangat lagi untuk barangkali 3 detik. Dimulai dari hitungan sekarang. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Nah, mudah-mudahan semangat semua. Ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita barangkali sebelum mulai denyut nadi kita barangkali nanti setelah kita olahraga benar-benar enggak nih kita hitung. Ayo Pak, kita mulai Pak. Tanah tiukan 10 Pak ya. Dimulai, coba cari dulu Pak. Udah dapat Pak? Nah, saya hitung mulai sekarang ya Pak ya. Hitung mulai. 1, 2. Cukup, udah 10. Mudah-mudahan ini antara 60-70 atau 70 ke atas sedikit ya, nggak apa-apa. Ya. Mungkin udah yang olahraga. 11. Saya ada 11 sama dengan saya Pak. 11. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan untuk olahraga kita. Kami silakan Pak Edi, kami tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Oke. Terima kasih Pak Edi. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan LTK kita. Walaupun saya tidak bisa ngikutin semuanya. Ini khususnya yang jongkok takut saya. Apa yang penting niat kita baik.
Mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak sekalian, mari kita cek nadi kita, denyut nadi kita. Mudah-mudahan kita akan lebih meningkat daripada yang tadi. Coba kita cari cepatnya, Pak. Udah ketemu, Pak? Udah? Dimulai sampai hitungan 10, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa, Pak? Mudah-mudahan meningkat dari yang tadi. Kita 15-an ya, Pak ya. Baik, demikianlah LTK kita pagi hari ini. Mudah-mudahan akan membawa kebahagiaan, keberkahan pada kita. Dan kita sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Amin. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Nyaman. Ya, terima kasih Pak Nyaman atas ucapan selamat pagi dan memandu acara ini dengan baik. Walaupun tadi ada hambatan ya, ternyata cucu saya nonton mainannya dijatuhin ke laptopnya. Wah, saya sempat panik lah, hilang gambarnya semua. Tapi gambar dari bapak-bapak nggak, ini saya restart aja. Ya itulah namanya kita kerja sambil ngomong cucu ya ini. Baiklah Bapak sekalian, kita masuki acara daerah Indonesia Power bertindang. Tapi sebelumnya saya mau lihat ini ada Pak Darsono ya. Pak Darsono kenapa kok hari ini gaya sekali nih? Coba cerita Pak Darsono. Coba cerita Pak Darsono. Masih di mute. Masih di mute Pak. Masih mute Pak Dar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Bapak-bapak semuanya. Mobil khusus Pak Ketua, Pak Arifin, dan Pak Edi. Nah ini Pak, saya cerita Pak ya, saya kemarin seminggu yang lalu mendapat kiriman penutup mata ini Pak. Penutup mata supaya bisa fokus gitu Pak. Jadi kalau matanya yang satu ini ada bermasalah, kita berikan penutup hitam ini jadi fokus Pak kita. Ya untuk itu kami ucapkan syukur kepada Bapak Edi atas kirimannya. Terima kasih banyak. Allah memberikan berkah. Semoga manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Pak proses Edi ya. Ya baik. Semoga proses penyembuhannya lebih meningkat lagi ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Pak Edi mau izin saya ada bicara sedikit Pak Edi. Oh iya Pak, silakan Pak Arifin. Nanti mumpung masih banyak nih dan ada ketua-ketua yang hadir. Jadi ya terima kasih, tadi saya bahagia sekali lihat Pak Darsono semakin cerah nih sekarang ini. Alhamdulillah Pak. Lebih semangat Pak, insya Allah. Dengan sabar Pak musibah ini ya. Amin. Iya Pak. Ya Allah, kita apa namanya di akhirat nanti akan normal semua Pak kita ini Pak nanti Pak ya. Ya, akan kembali muda nanti di akhirat nanti dan kembali normal. Amin. Kita kan ya terutama kaum muslimin bahwa kita kan diwajibkan percaya hari akhirat Pak. Menjadi rukun iman kan. Rukun iman kita adalah percaya kepada hari akhirat. Nah, dengan percaya kepada hari akhirat ini adalah kita akan semakin mengendalikan diri Pak ya dengan perbuatan kita kan. Karena kita akan dituntut nanti di akhirat Pak kalau kita berbuat salah kan, berbuat maksiat gitu. Akan dituntut di akhirat nanti. Nah, lalu kalau kita sekarang ini mendapat musibah-musibah, Pak, ya seperti pada sono mendapat musibah, nanti sabar, Pak, di akhirat nanti, Pak. Nah, ini balasannya nanti kan gitu. Dan kita kan apa namanya akan kembali normal lah kita semua nanti di akhirat nanti kan. Amin. Apa namanya itulah kenapa kita harus percaya kepada hari akhirat ya, karena akan dapat balasan kan atas perbuatan kita gitu kan. Dan juga apa namanya karena kita berharap lah di sana itu kita mendapat limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT kan, bukan mendapat azabnya gitu kan, naudzubillah mendapat azabnya, tapi mendapat rahmatnya nanti di akhirat itu ya. Dan kalau dengan sabar Pak, insya Allah Pak, kan saya pernah ceritakan Pak ya, ada seorang wanita yang punya sakit ayan gitu kan, mungkin ayan ya, dan dia itu kalau kambuh auratnya terbuka gitu. Lalu menghadap pada Rasulullah, mohon didoakan. Rasulullah mohon didoakan supaya penyakit saya sembuh gitu. Karena kalau kambuh
aurat saya terbuka gitu kan, tidak baik kan gitu. Kata Rasulullah, baik saya doakan gitu. Namun kalau kalau engkau sabar dengan penyakitmu itu, engkau dijamin masuk surga, gitu Pak. Kalau sabar dijamin masuk surga gitu. Wanita itu apa namanya? Wah, kalau begitu saya lebih baik tidak usah sembuh aja gitu Pak Darmala. Saya lebih bukan sembuh aja biar saya dijamin masuk surga gitu. Jadi kalau sabar dengan musibah itu dijamin masuk surga gitu. Nah, eh, pergi ya, itu balik lagi Rasulullah. eh, Bagaimana kalau saya mau didoakan, kalau kambuh, saya tidak terbuka, gitu. Saya tidak sembuh, tapi tidak usah sembuh, tapi kalau kambuh, auratnya tidak terbuka. Rasulullah, ya baik kalau gitu saya doakan. Jadi saya doakan bahwa kalau engkau nanti kambuh, auratnya tidak terbuka. Itu Pak. Jadi sekali lagi, lah kita harus sabar semuanya, ya bahwa Bapak terus pada sono yang sedang tiba, ya insya Allah Pak. Em, Kesabaran Bapak ini adalah kuncinya nanti masuk surga itu aja. Amin. Tidak mudah Pak masuk surga ini Pak, gitu kan. Tapi sudah dikasih kunci nih, Pak Darsono ini termasuk yang sudah dikasih kuncinya ini. Baik Bapak semua, sekalian masih banyak ini dan terutama ada ketua-ketua, saya ingin sekali apa namanya kita mendiskusikan mengenai masalah kesehatan Pak Edi ya sebelum Iya, berdialog. iya Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang ini kan sudah banyak ya klinik-klinik di Jakarta milik DPPLN yang gratis ya. Kalau kita datang ke sana gratis kan berobat Iya, itu. Pak. Langsung dikasih obat. Jadi kayak klinik 24 jam lah kira-kira begitu ya. Bahkan ada dokter giginya juga kan gitu. Nah, ini rasanya kok apalagi saya diusulan Pak Angkaya barangkali bisa ada ya di daerah-daerah gitu ya. Yang seperti itu gitu. Karena kalau sekarang ini kan kita semua kalau datang ke rumah sakit kan bayar dulu, bayar. Ya, dulu kita ini kan baru reimburse gitu ya. Nah, ini kan tidak berat sekali kalau kita sekarang ya Pak ya sudah pensiun. Apalagi pengobatan juga mahal, juga mahal. Padahal tidak harus makan obat mahal kan gitu. Dan kadang-kadang kalau datang ke rumah sakit Pak sudah dikasih obat-obat yang mahal Pak ya. Obat-obat paten gitu kan. Kadang-kadang begitu. Padahal tidak harus obat paten. Nah, saya ingin bertanya saya kepada Pak Mamat nih. Kalau tidak salah di Pak Mamat, monitor Pak Mamat. Assalamualaikum. Mute Pak, masih mute Pak Mamat. Iya, Pak Mamat. Masih mute Pak kalau mau. Assalamualaikum. Masih mute Pak Mamat. Masih mute Pak Mamat. Diklik dulu Pak itu mute-nya. Oh iya, iya. Ya sekarang. Pak Mamat, saya mau bertanya, kalau tidak salah di Saguling kan ada klinik ya? Betul Pak ya? Ada. Ada klinik, iya. Lalu ya, apa namanya gitu Pak, pegawai kita kalau berobat, apa gratis atau bayar? Enggak langsung di ini ke kantor tagihan. Iya. Jadi ke klinik, pegawai pensiunan juga berobat, nanti dari klinik ditagihkan ke manajemen. Iya, artinya pegawai tidak bayar dulu kan Pak? Enggak, tidak bayar. Alhamdulillah, baik. Ini Pak Edi, mohon di data Pak Edi, ternyata kalau di Saguling ada klinik yang gratis ya. Gitu. Di Klinik. Kamojang juga ada tuh Pak, Kamojang. Nah, Kamojang ini, Pak Dadang tidak ada, tapi ada panen nih, Ada. barangkali bisa Ayo. memberikan informasi panen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji, Alhamdulillah di Kamojang Iya, sudah ada klinik Lisna Medika 3. iya, Iya. Kebetulan waktu itu kan klinik Bakti Indonesia Power iya. diganti dengan klinik Lisna Medika 3. Alhamdulillah seluruh pensiunan Indonesia Power maupun PLN distribusi, PLN transmisi yang ada atau yang tinggal di Garut bisa berobat langsung ke klinik Lisna Medika. Alhamdulillah nggak bayar, cuma menunjukkan kartu pensiun sama KTP aja. Oh, Begitu, KTP. terima kasih kepada DPPLN yang sudah menyediakan klinik Lisna Medika 3 di Garut ini. Terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panen atas informasinya dan Kebanggaan kita Pak ya. sudah Kebanggaan tidak kita keluarnya punya klinik. di Saguling di apa namanya Kamojang ya. Dan semoga kita sehat semua Pak. Meskipun fasilitasnya ada, tapi mudah-mudahan Insya Allah ya Rabbal kita Alamin. diingatkan. Namun kita kan pasti ada sehat, ada sakit Pak ya. Oleh karena itu perlu ya diantisipasi nih untuk mengakomodir
kita ini para pensiunan dalam berobat jalannya itu. Alhamdulillah kalau gitu Pak Anen, terima kasih sekali informasinya. Sekarang Pak Tri, gimana Pak Tri? Ya Pak, Informasinya Pak Tri, siap. Gimana Pak? silakan Pak. Untuk merica belum ada Pak poliklinik seperti itu. Adanya Oh, ada, poliklinik ya. yang perusahaan dulu. Baik, diperiksa belum aja. Jadi kalau berobat semuanya bayar dulu Pak ya? Ya. Ya, tapi di kantor ada poliklinik Pak. Oh ya 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 ya. Kantor poliklinik, ya maksudnya di kantor Ya. Pak ada ya? Ada. Di hari kerja ya Pak ya. Dari kerja Pak. Hari Itu kerja. untuk dinas sama untuk pensiunan. Oh, alhamdulillah Pak ya. Itu jadi kalau itu ke klinik tidak bayar juga kan Pak ya pensiunan Pak? Tidak. Alhamdulillah kalau itu sudah ada Pak. Jadi di Indonesia. Ya, yang seperti di Kamojang lah, seperti Sangawadang, Saguling ada klinik. Ya kan? Iya. Sama juga ini Pak Jailani. UJH ada tuh Pak kliniknya. Ada. Ya, ya baik kembali Pak Trianto, terima kasih informasinya. Dan Ya, Pak Jailani sama-sama, saya tahu Pak. kalau di UJH Pak ya ada klinik Pak ya. Ada. Iya. Dr. Budiman kan Pak ya di situ yang praktek ya. Iya. Betul. Saya dan Pak Nyaman suka berobat ke sana Pak. Wah, gratis Pak. Kembali mengenai kartu pensiunan Pak Edi. Kok saya nggak punya kartu pensiunan Pak Edi? Iya. Itu Pak Arifin yang bilang barusan kartu pensiunan seperti apa ya? Nah, ini. Nah, Ya. ini ketinggalan nih Pak Jalan ini. Ketinggalan ya. Nah, Kalau kartu pensiunan itu kan bawaan waktu kita pensiun itu dikirimkan disertakan juga dari DPPLN Pak, kartu pensiunan ya. Oh gitu. Iya Dari iya iya. pusat ya, holding dari holding. Ya, dari DPPLN Pak yang bikin. DPPLN, iya, DPPLN Pak. Itu produknya DPPLN Pak. Makanya setiap mau ke klinik harus menunjukkan itu produknya dia. kartu pensiun ya. Pak Edi di bawah Pak Edi ada Pak Edi. Di rumah Pak. Oh di rumahnya. Ya, ini. Ya, baik bisa menunjukkan Pak siapa yang bisa menunjukkan kartu pensiun? Kok saya nggak dapat gitu? Sebentar Pak. Itu Nah, nanti kalau yang hilang ataupun tidak ada, saya akan konsultasi dengan Pak Antonius ataupun Mbak Retno untuk memintakan ulang, gitu Pak. oh iya. Saya sih Pak Jedi, informasi Pak Jedi. Mangga. Ya, kebetulan untuk kartu pensiun tahun kemarin saat klinik Lisna Medica berdiri atau menggantikan Indonesia Power di Kamojang, Tuh Pak, tuh. kan waktu itu persyaratannya harus pakai kartu pensiun. Iya. Nah, kebetulan ada beberapa anggota yang kartu pensiunnya hilang. Oh, Iya. Nah, saat itu saya Terima kasih, mengusulkan ke DPPLN ke bidang pelayanan Iya. dengan persyaratan mengirimkan fotokopi SK pensiun dan KTP. oh. Nah, saat itu hanya 2 hari, Pak. 2 hari setelah kita kirim email ke DPPLN bidang pelayanan, Ya. 3 harinya kita sudah terima di tempat kantor ataupun yang ke rumah masing-masing. Itu mungkin info kalau kita kehilangan kartu pensiun. Ya. Demikian Pak Jadi, terima Ya, kasih. silakan. Makasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Pandang. Terima kasih Pandang. Pak Anen, tadi sudah Pak Endang sudah menampilkan ya. Terima kasih Pak Endang. Di Jelas. close up lagi Pak, maju lagi Pak. Iya. Tereng. Iya, Ya, itu itu Pak. Pak. Kok saya nggak dapat Pak? Betul-betul saya nggak dapat ya. pensiun Itu di dalam satu amplop waktu itu Pak. rasanya dari sejak pensiun belum pernah saya melihat kartu ini nih. Iya Pak. Pak itu dikirimnya lewat pos Pak. Iya. Lewat ya. pos pakai amplop kuning. Bersamaan Ada di dengan dalamnya. Nah, ya mohon maaf Pak. Terima kasih Pandang, terima kasih sekali Pak sudah jelas Pandang. Terima kasih. Jadi begini Pak Edi ya bawa semua ya. Saya itu pernah Pak ya kira-kira mungkin 2-3 sebelum pandemi ya. Waktu kita masih dikirimin apa namanya datul Pak ya. Datul, ya. Klien itu kan Pak dulu pakai surat kan Pak ya. Ya. Itu saya tidak terima Pak. Tahun itu padahal saya ketua HAPI ya, tidak terima itu. Jadi kata bagaimana ya, apakah
posnya yang ini atau tidak terkirim atau memang posnya yang tidak sampai kepada kita. Saya tidak tahu. Seperti itulah. Jadi saya tidak pernah melihat itu Pak waktu itu pandang. Terus terang saya kalau ada kan ini kebanggaan sebenarnya kan Pak Jainen ya. Kalau kebanggaan kita kan pandangnya pasti saya simpan lah gitu kan. Tidak mungkin lah dibuang gitu ya. Mungkin lah pasti disimpan. Karena kebanggaan kita kan Pak. Saya bangga pensiunan PLN ini betul Pak. Ya, saya bangga ini. Ya kan bahkan Pak kartu-kartu pegawai dulu Pak Jalani saya waktu masih zaman KJB masih ada gitu. Dan Betul. saya simpan gitu ya kartu pegawai teman PLN ya. Ada. Cuma gitu ini kan. baru melihat perasaan saya. Saya dulu gimana ya, Pak, lupa. Gimana? Terselip. Keselip atau gimana? Coba. Karena gini, Pak Jelani kan nggak pernah pensiun, masih bekerja terus sampai dengan hari ini. Rupanya karena Pak Jani nggak pernah pensiun tidak dikasih. Iya. Pak Jen. Di monitor itu Pak, oh Pak Jelani masih kerja ini. Nggak usah Dan yang dikasih. penting sehat terus ya Pak J ya. Kita sehat semua ya Pak J. Amin. Baik, Pandang, terima kasih Pak. Saya ingin Pandang belum Pak? absen sekarang Pak Endang. Pandang gimana Pak? Suralaya. Mengenai pensiunan Ya. Pak, berobatnya Pandang. Ya Pak ya, saya dengar tadi dari Kamojang, jadi ngiri ya. Iya. Suralaya nggak punya. Iya. Kalau berobat ke klinik Saya nggak kantor, punya Pak poliklinik seperti itu. Ya adanya di kantor. nah jauh ya. Kantor. Jauh Pak, Oke. jauh. Mendingan ke Cilegon Iya ya. dari sini kira-kira 20 kilo. Mending mana? Kantor. Mending Ada ke Pak, Cilegon di ya. kantor ya, ada Pandang ya. Mendingan. Jadi saya juga kalau berobat akhirnya suka pakai BPJS aja Pak. Oh, gitu. Iya. Ke poliklinik terdekat di sini. Iya, Ya, gitu aja udah. Kalau enggak kalau udah hafal obatnya beli langsung. Gitu. Hanya ya kalau kayak Pak Anen dari Kamojang tadi enak juga ya ada poliklinik. Padahal Iya. di sini enak loh Pak. Warganya tuh kumpul di Cilegon, di Serang. Iya. Jadi Pak Kalau boleh Pandang diusulin, gitu, boleh nih, Pak usul Edi. ya, ada klinik di Cilegon gitu Pandang ya. Ya. Enak Pak, ngumpul orangnya ngumpul. Nanti kita usul ke DPPLN Pak kalau gitu Pandang, ya kan? Iya. Iya, usul di Cilegon gitu Pandang ya. Ya Pak ya. Iya. Pandang kalau distribusi ada nggak yang dekat sana? Betul. Yang punya klinik? Pandang kalau Kayaknya di di Banten distribusi belum ada Pak Edi. Distribusi nggak? belum ada Langganan aja ya. Pak. Belum ada ya. Iya. Berarti kita bikin usulan aja Pak ke DPPLN Pak. Iya, betul. Di kota-kota kalau Pak Anen ini di Garut Pak, bukan di Kamojang, ininya kliniknya itu. Di Di Garut. kota, iya di kota. Iya, Pak iya, Anen. iya, iya. Ya, bukan Di- kalau Kamojang kan jauh. Di dekat Patriot ya Pak Anen ya. Iya. Betul Pak, dekat mes. Iya dekat Kira-kira mereka. 100 meter dari mes lah. Itu melayani umum juga ya kelihatannya Pak ya. Iya. Melayani umum, melayani pensiunan dari PLN. Iya. Dari PLN itu yang berobat ke sana itu dari pensiunan distribusi, Oh, kemudian Alhamdulillah, ya. pensiunan dari unit transmisi Pak, dari Oke. pensiunan GI Garut juga ke sana. baik. Kemudian umum juga diterima gitu Pak. Terima umum ya. BPJS juga menerima. Oke, bagus Pak. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Anen. Terima kasih. Nah, jadi ini mungkin kalau tadi ada keluhan dari Pangkai, ya kita usul juga Pak Edi di daerah Iya. PLC lah gitu kan. Apakah Iya, di iya. Lamajan, apakah di Plengan, Malengan gitu kan. Belum Ada selatan, klinik Pak. juga, gitu kan. Klinik yang dirujuk gitu ya, yang bisa meringankan lah. Itu Pak ya. Pangkai kira-kira di mana Pangkai kalau usul ada klinik Pak Pangkai yang bisa dirujuk Untuk di Bandung. di daerah Pangkai. Masih mute Pangkai. Masih mute Pangkai. Pangkai mute. Masih mute Pangkai. Pangkai masih mute. Buka Pangkai, mute-nya. Gimana? Nah, Ada? Iya, ya. Yes, Pangkai. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak semuanya. Kebetulan di sini juga Pak Muhammad juga ya, yang bisa guling ada. Kalau dulu Pak, di Plengan itu ada pernah bukan tahun berapa tuh mungkin Pak Muhammad lebih ada klinik ya untuk pegawai yang pensiunan dulu yang di Lamajan itu. Sampai sekarang udah beberapa tahun gitu ya, kurang lebih 30 tahun. Tidak ada Pak, tidak ada. Jadi karena jauh,
karena jauh itu di PLC itu dari pelosok-pelosok, dan juga mungkin untuk berobat kita harus ke Bandung. Apalagi sekarang Pak, lalu lintasnya lebih macet Pak, lebih macet karena wisata Pengalengan tuh Kabupaten Bandung mempunyai wisata yang ada di daerah Pengalengan. Jadi lebih macet gitu Pak, lebih macet kendaraannya kalau kita berangkat Makin ke terhambat Bandung. ya Pak ya. Terhambat, betul Pak. Iya. Dulu bisa dikejar 2 jam, sekarang kadang-kadang 3 jam gitu Pak, dari Pengalengan itu, karena ada wisata itu ya dari Kabupaten Bandung di Pengalengan itu. Nah itu belum ada Pak, belum ada ini. Alangkah Usulnya gimana baiknya Pak? gitu Usulnya ya. Pak Angka, usulnya klinik di mana nih? Lokasinya di mana? Yang di Pengalengan aja gitu Pak, yang ada rumah sakit besar tuh ya, yang namanya KPBS tuh. KPBS Pak, ada rumah sakit besar, kalau ada bisa kontraktor ya. Juga di sana KPBS itu lokasinya bisa terjangkau oleh PLC gitu Pak, bisa terjangkau oleh pensiunan dan juga karyawan juga gitu. Di Pengalengan Pak ya? Di Pengalengan Pak, persis di kotanya gitu. Pengalengan ya. Tetap Pengalengannya iya. Barangkali tahu Pak Nangkai, KPBS singkatan apa Pak? Koperasi Bandung Selatan Pak. Oh, Koperasi Bandung Selatan. Iya. Dari tahun 2008 gitu Pak, 1928 berdirinya itu, dilihat dari itunya. Rumah sakit apa klinik Pak? Sejak zaman Belanda ya. Iya betul Pak. Dan itu juga yang suka kirim-kirim susu yang ke seluruh Indonesia, GKSI ya, Gabungan Susu Seluruh Indonesia dari Pengalengan Pak, betulnya. Surabaya gitu ya, Malang sampai ke Jakarta gitu ya. Nah itu GKSI yang suka lewat-lewat tuh kendaraannya yang besar-besar tuh bawa susu. Ya dari sini, dari Pengalengan tuh Pak. Dari KPBS. KPBS ini rumah sakit apakah klinik Pak? Rumah sakit Pak. Sekarang udah rumah sakit gitu Pak. Rumah sakit ya. Rumah sakit jadi ya, rujukan aja Pak. Iya. Baik. Ya ini akan kita usulkan Pak Edi, ini Pak Edi ya. Ke DPPLN Pak gitu ya, atau ke DPLN dan juga ke direksi IP Pak, direksi IP Pak Edi ya. Nanti kita jadwalkan Pak Edi ketemu dengan Dir SDM Pak Edi ya. Yang Dir SDM kan menjanjikan akan bertemu kita kan pada acara makan siang kan gitu, karena tahu itu kan gitu. Ya, satu diantaranya ngebahas klinik Pak ya. Iya, nanti kita bisa ramai klinik gitu Pak Edi. Kalau makan siang kan selalu ada yang makan siang ya gitu ya. Kan? Iya. Sambil makan siang nggak apa-apa lah, kita di waktunya Pak Edi tidak usah waktu khusus lah gitu. Jadi beliau makan lah kan, nanti kita menyampaikan usulan kita Pak Edi kepada SDM. Iya. Dan nanti juga saya PNN nanti Pak Edi ya. Saya coba ingatkan kembali ke sekretarisnya. Bu Uci bagaimana baiknya nih? Apakah kita perlu kirim surat atau bagaimana ya gitu kan? Untuk mengatasi kendala-kendala ini kan. Kalau yang sudah Pak, dari Pak Asep itu dengan klinik baru dia akan membuka Pak, MOU dengan klinik yang baru dibuka gitu Pak. Nah, ya dengan apapun lah, bagaimanapun lah bentuknya gitu ya. Iya. Penting ada ininya lah, ada jalan keluarnya ya, dan ada perhatiannya kepada kita ini kata orang pensiunan gitu ya. Oke. Ya, nah itu. Baik Pak, tadi silakan Pak yang mau bicara. Pak Edi, saya dari Bangkok Pak Edi. Itu Pak Edi. Pak Pancu. Oh iya, kan kalau Saguling ada ya Pak ya. Itu untuk daerah Saguling, tapi kalau untuk daerah Bandung dan sekitarnya itu nggak ada Pak. Jadi misalnya kalau kita bisa dimasukkan ke distribusi jalan apa tuh, jalan Cikapundung atau di jalan Soekarno-Hatta Pak, bisa Pak itu kalau gitu Pak. Mestinya bisa Pak Yusuf, karena itu kan klinik punya PLN Pak, DPPLN Pak. Betul, tapi kita belum pernah coba Pak. Kalau kita datang ke sana, tiba-tiba kan gimana gitu Pak, untuk meringankan orang Bandung. Gak apa-apa Pak, jadi seperti kemarin itu contoh nih ya, jandanya almarhum Pak Mulyono itu tidak pernah sakit dan tidak pernah menggunakan kliniknya dari YPK PLN. Dia datang ke sana ditanyain mana kartu ininya pensiun dan surat keterangan
apa namanya, pensiun jandanya dia kan, nganggur janda. Itu aja Pak ditunjukkan dan KTP-nya. Jadi padahal belum pernah ke sana dan saya pun belum pernah komunikasi, baru mau akan komunikasi setelah ada pasien. Begini Nanti saya Pak, mau minta izin Pak Arifin, mau pinjam kendaraan menuju ke beberapa klinik yang utama yang di Jakarta, akan saya tanyakan persyaratannya langsung. Saya tidak mau minta persyaratan yang secara tertulis, tapi face to face persyaratannya apa gitu. Pak bisa dicoba Pak ke klinik distribusi yang ada. mungkin sekarang ini coba kalau ini Pak dicoba ya sambil kita berjalan ya Pak Cucu ya. Kita akan Siap, coba siap, Pak. komunikasi dengan direksi IP, kemudian juga dengan DPPN. Nah, bisa saja Pak dicoba dulu Pak ya, sambil berjalan itu. Bawa surat pensiun aja Pak dan KTP Pak Cucu, ya kan? Siap, Pak. Nanti Ya, kita akan coba. ya. Mungkin hari Senin akan saya datang ke distribusi Betul. Ya. menanyakan apakah pensiunan IP bisa ke sini. Kalau Iya. bisa nanti saya anukan ke Pak Mamat gitu Pak. Nanti biar Pak Iya. Mamat yang ngasih share ke yang lain begitu Pak. Ya, baik. Nah, itu coba dulu Pak Cucu ya. Karena Siap, namanya Pak. kalau Siap, nanti kalau kami langsung dicoba kan bantu. sudah jelas Pak. Ininya kan bisa tidaknya gitu. Karena bisa saja Pak Edi atau saya menghubungi langsung kepada ketua EPN daerah Pak Bisa. Jabar kan. Kenal lah saya Pak Edi ya Iya. dengan Pak Ismail itu. Tapi kan saya khawatir Pak Ismail bilang bisa, ternyata di bawah nggak bisa gitu kan. Gitu. Mending datang aja langsung ke kliniknya Pak. Bisa apa tidak gitu. Kalau tidak bisa nanti baru kita ini kan kita Siap, terima kasih Pak. kita sampaikan tapi ke direksi dan ke DPPNN. Tapi kalau sudah bisa nggak usah gitu kan. Iya. Dan kebetulan untuk ini Pak, aja Pak Cucu ya. Bapak sudah Untuk- dan Pak Cucu ya dan KTP Pak itu aja. Siap Pak. Ya, Pak Arifin. Terima kasih Pak Cucu kalau Pak Cucu berkenan Pak Arifin. untuk mencoba ya. Iya. Mencoba lah gitu. Iya. Ya, kita juga yakin lah itu bisa tidaknya gitu. Karena Oke. saya khawatir kalau saya bicara dengan manajemen saja kan, dengan orang distribusi dan ketua EPN daerah, kata dia bisa Pak Arifin. Karena kita Pak Cucu datang ke sana nggak bisa kan cilaka gitu kan. Kadang-kadang suka begitu kan Pak. Nggak Iya. nyambung kan ada atas dan bawah kan, mending langsung aja di bawah. Kalau ternyata di bawah langsung bisa, klinik langsung bisa, saya tidak usah hubungi lagi ke DPPNN, ke apa namanya, ke direksi IP kan. Tinggal Pak Mamat informasi aja kepada seluruh anggota kita. Itu aja. Siap Pak, siap. Ya, Nanti Senin silakan, Pak insya Cucu. Allah Pak, kami coba Pak. Ya silakan Mas. Terima kasih sekali Pak Cucu kalau berkenan untuk mencobanya. Ini Ya. sudah habis nih Pak Edi ya yang bisa saya absen. Silakan Dan- dilanjutkan Pak Edi acaranya kalau Baik Pak. Dan kebetulan saya untuk di sekretarisnya PLN Distribusi Bandung, saya sudah dikasih nomor teleponnya oleh Pak Ismail. Pak Ismail yang dari Ketua IKPLN Jabar. Tapi kalau Pak Edi mau kontak-kontak nggak masalah Pak Edi, silakan Pak Edi. Iya, saya akan mengawali, mudah-mudahan sebelum Iya. Pak Cucu ke sana saya udah telepon duluan. Kapan duluan, Karena ya. ini kan hari Sabtu jadi nggak enak ya. Betul ya. Dan sambil Pak Cucu pun membuktikan gitu ya. Iya, betul Pak Edi Pak. sudah Nanti informasi Selasa dulu, Pak Cucu diumumkan buktikan. Pak. Nanti Selasa akan dibicarakan Pak. Kalau Iya. misalnya bisa, Selasa dibicarakan Pak. Bisa. Terima kasih Pak. Silakan ya, ditunggu Pak informasinya Pak Cucu ya. Baik, iya. Ya, terima kasih Pak. Sambil pelesir Pak Cucu ke kota Pak Cucu ya. Siap. Pelesiran. Angkot Pak dari Dago. Iya Pak. Ya. Silakan Baik. Pak Edi. Iya, terima kasih. Ya, Pak Haji Edi ada informasi sedikit dari saya mungkin Iya, Pak Haji. mangga. Silakan Pak. Ini Pak, klinik Lisna Medika 3 yang ada di Garut atau di Kamojang ya. Kebetulan kalau itunya prakteknya di Garut. Iya. Nah, para personil, para medis dan administrasinya di klinik Medika 3 di Garut ini merupakan ex dari para medis atau administrasi dari klinik Bakti Indonesia Power. Nah, kebetulan waktu itu saya tanya, nah untuk klaim pengobatannya saya tanyakan gimana. Nah, saat itu kalau untuk para pensiunan Indonesia Power, untuk penagihannya itu ditagihkan ke Indonesia Power gitu Pak. Tapi kalau yang berobat dari pensiunan
PLN, baik itu dari distribusi ataupun dari PLN transmisi atau dari PLN lainnya. Nah, tagihan pengobatannya itu ditagihkan langsung ke DPPLN gitu Pak, yang dari klinik itu. Jadi kalau untuk Indonesia Power, para Langsung. pensiunannya tagihannya dikirimkan ke Indonesia Power. Nah, bagi kami para pensiunan ya tidak masalah mau ditagihkan ke Indonesia Power, mau ke DPPLN ataupun langsung ke PLN, kami tidak masalah. Yang penting Nggak kami bayar. bisa berobat dengan tanpa mengeluarkan uang gitu dari saku pribadi. Itu mungkin Pak Jiyadi informasinya untuk klinik Lisna Medika 3 yang ada di Garut. Terima kasih. Ya, dan ini Pak Anen, bangga kami karena di antara 4 atau 5 klinik dari DPPLN, satu di antaranya adalah dari Indonesia Power via Kamojang. Itu suatu kebanggaan sendiri buat saya. Iya. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, silakan. Ya, jadi sekalian, karena ya di lapangan kebetulan juga Pak Mamat ya ada di sini ya, gitu. Jadi ini untuk di lapangan ya, seperti kalau kita untuk permohonan itu ya, mudah-mudahan dikabulkan ya oleh PLN, dikarenakan banyak kendala kalau yang di lapangan ya, seperti ada yang juga bayar dulu gitu ya, supaya kita cepat itu untuk mengirimkan kwitansi ke Saguling sana, itu kadang-kadang itu anggota itu taruh aja di rumah gitu. Jadi saya takut ke ini batas waktunya 1 bulan. 1 bulan ya Pak. 1 bulan takutnya taruh di sana. Jadi beban buat koordinator. Maaf Pak Mamat ya. Maaf. Jadi beban dikumpulkan di saya juga dia itu tidak pakai waragat. Jadi kadang-kadang koordinator yang memasukkannya ke ini, ke JNE. Jadi harus keluar sendiri saya yang mengganti. Ya gitu, banyak kwitansi ya yang masuk ke koordinator di lapangan, itu yang sakit-sakit taruh atau tidak ada di rumah atau tidak ada di rumah, ya saya dimasukkan ke JNE gitu ya. Kalau JNE itu kan makan biaya 7.000 satu orang. Betul. Punten Pak Angke. Jadi Pak Angke, ya, ada masukan dari kami. Setiap kita mengirimkan dokumen yang ada kaitannya dengan kita, HAPI ataupun IKPLN kita, itu bisa di-reimburse. Bisa di-reimburse, Pak. Jadi saya pun kalau ngirim dokumen hanya 7.000 ataupun berapapun juga saya ajukan ke Busri. Nanti diganti itu penuh. Ya. Pak Sugeng sering itu Pak. Jadi kalau dia ngirim dokumen di reimburse di struknya itu loh Pak. Struknya itu kita berikan. Di reimburse. Sekedar informasi, mohon maaf ya Pak Mamat, mungkin Pak Mamat sering menerima tuh dari saya dari JNE itu setiap urusan untuk HAPI gitu, surat menyurat di dinas HAPI saya lewat JNE gitu ya, lewat JNE gitu ya, jadi gitu. Dan juga yang kematian, surat-surat yang kematian dan lain sebagainya gitu ya, untuk laporan-laporan gitu lewat JNE, Pak Muhammad yang menerima. Jadi kadang-kadang saya bayar sendiri terus untuk anggota itu. Nah begitulah. Mohon maaf ya Pak Muhammad ya, kita merupakan ya untuk di lapangan kendala-kendalanya begitu banyak. Ya. Begitu Pak Ketua. Bagus. Itu cara yang terbaik dari Bapak memberikan solusi yang terbaik. Silakan Pak. Ya. Itu kan kita punya dana ini Pak ya, dana iuran ya. Iuran ya yang kami kirim kan setiap triwulan itu, di mana 85% kami kirim ke unit-unit dan 15% kantor pusat. Itu bisa digunakan untuk itu Pak, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak tercover oleh YPK Pak ya. Dan YPK kan dari YPK ini kan hanya transport saja kan ya. Transport saja. Jadi yang di luar itu silakan bisa menggunakan dana itu Pak. Ya kan? Untuk kiriman surat-surat. Nah, kemudian juga untuk mengirim kalender kan kadang-kadang kan mendistribusikan kan pakai biaya juga itu.
Kemudian Ya baik. juga mungkin untuk ini Selamat Datul ini ya Bapak-bapak semua, pengurus unit, ya kan Datul ini kan apalagi Kamojang Merica ini kan pelosok-pelosok itu. Ya, kalau Bapak membantu Baik, itu baik. kan pasti perlu kiranya itu kan. Dan Ya. ini Pak apa namanya sebagai gambaran Pak, saya juga merasa apa namanya bangga lah dan ikut bersyukur juga ya ada teman-teman saya di Cirebon itu saya cerita di UP Cirebon ya itu kan daerahnya sampai ke Garut sampai kemana Pak Malangbong Garut itu kan ininya Pak anggotanya itu kan menyebar itu bisa 100% Pak datulnya gitu kan 100% datulnya nah oleh karena itu jadi ini juga lah bagi kita menyemangati Pak ya supaya kita pun bisa berusaha 100% Pak datul kita ini yang janda-janda kan Pak ya lah boro-boro gitu kan mereka bisa buka HP gitu kan Betul. bisa buka aplikasi DPPLN kan dibantu lah bapak-bapak semua gitu kan untuk apa namanya datulnya ini. Nah, saya mohon sekali Pak bahwa semua ya bisa dibantu anggota-anggota kita ini ya yang di pelosok-pelosok sehingga bisa dapat 100%. Karena Bapak Ibu semua ya uang MPT bagi mereka kan sangat ini sekali kan sangat bermanfaat sekali gitu kan. Ya, apalagi misalnya hidup di desa itu kan Pak ya. Desa kan sederhana kan dibandingkan dengan di kota. Gitu. Kalau di kota kan masuk ke apa namanya mall itu kan kalau tidak bawa uang 1 juta kan nggak berani gitu kan. Tapi kalau di desa-desa ini kan makan tukang bakso lewat kan makan sekenyangnya paling cuma berapa puluh ribu. Saya ngalamin Betul. gitu kan. Karena saya pernah Betul. ditanya juga Pangkai di Pelengan. Ya betul Pak Ketua. Sudah Pak itu udah dari Pak Mamat juga dia udah untuk ke Triwulannya udah nyampe. Saya juga mengambil dari itu Pak untuk transportasi ke lapangan-lapangan untuk gitu ya mengambil dari itu aja gitu. Gitu. Mudah-mudahan gitu ada perubahan. Mudah-mudahan ada perubahan Pak. Ya terima kasih kepada para pengurus semuanya yang gitu. sudah peduli kepada anggota kita ya. Dan apa namanya silakanlah bapak-bapak yang bijak saya dalam penggunaan anggaran itu dan saya percaya bapak-bapak semua tidak ada kita ini di HP itu untuk mencari kekayaan kan untuk mencari penghasilan kita ini untuk sosial kan di HP ini. Amin. Saya kira begitu Pak terima kasih sekali. Baik. Terima kasih Pak Arifin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana? Masih ada yang mau berdendang? Saya akan putarkan lagu-lagunya. Pak Cicu Saya izin Pak Edi, saya izin ya. Oh iya, Saya izin Pak. Pak, Makasih. Ini ada yang sakit. Makasih. Silakan Pak. Ya, silakan. Ya, saya persilakan pada yang masih stay tune dengan kami. Silakan Bapak. Yang sudah siap. Pak Nyaman kayaknya udah siap nih. Kemarin udah pengen latihan lagu Jawa. Oke, Pak Nyaman. Lagi capek. Oh. Malu sama Pak Jelani. Ayo, Kalau Pak Jelani. Silakanlah yang itu, Pak. Oma geding di tegalan gampang diatur barang gede janu karo elo awak di jero elo wong bodoh ngaku pinter elo ojo sodi hati elo lekok saka wetan tekan tolen wetan kali omae wewe arep ora wani monggo ngerti gawe papane elo
aja sok dong. Ela asik. Kecantol eri, retan kali, omahe dewe. Ora wani, tinggal bapak dewe. Kosong ngapusi, keton di bamburi. Oke, matur nuwun. Ya, silakan Pak Angkai.
lusa atau di lain hari. Mengapa kita berulang lagi? Kita bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Kalau kita pergi, hatiku tinggal di sini. Harapanku terima kasih. Ya, Kita oke. bersama lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima Agak sedikit. kasih. Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah bergabung dengan kami dari pagi hingga saat ini, yaitu latihan bersama olah sehat Lintingkung, Daerah Indonesia Power, dan dilanjutkan dengan Daerah Indonesia Power Berlindang. Semuanya berlangsung dengan baik, insya Allah menjadikan suatu kenangan terbaik bagi kita semua. Dan tentunya saya selalu berdoa, semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Amin. SWT. Amin, Amin amin ya ya Allah. Amin. Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.